dengan Ini ada batas nggak? ya Misalnya sebentar, wilayahnya khusus sebentar. kota Palembang, Saya uraikan seperti apa filosofinya ya. Terus dengan mata ditutup, dengan membawa pedang dan timbangan. Jadi pedang sebagai senjata perlawanan, timbangan sebagai target daripada keadilan, dan menutup mata tanpa peduli siapa yang kita hadapi. Arti kata demi keadilan, mau dari lapisan manapun, selama itu memang ada keadilan yang harus kita buktikan, selama di situ ada penyimpangan menurut kita, maka kita harus hadir. Halo, apa kabar? Sahabat Pena Hitam Catatan Jurnalis. Terima kasih sudah mampir di channel Rizal Pahlevi. Semoga video ini memberikan edukasi, memotivasi, serta menginspirasi bagi Anda yang saat ini tengah melihat atau menyaksikan video ini. Hari ini saya akan berdiskusi soal hukum. Ngomong-ngomong soal hukum, di Indonesia saat ini banyak sekali yang mengingini atau berminat pada profesi ini. Ya, profesi yang saya bahas hari ini adalah tentang pengacara, penegakan hukum. Di Sumatera Selatan khususnya, nama dan kiprahnya sudah dikenal. Bahkan dia memiliki jargon Lawyer Talk Nusantara. Sudah hadir bersama saya Bung Satyadi Samsudin, Lawyer Talk Nusantara. Ya. Oke, kita sedikit ngobrol nih sama Bung Siap. Satyadi. Bung Reza, gimana Bung Reza? Bung Satyadi, sekarang kan jargon Lawyer Talk Nusantara. Boleh diceritakan sedikit nggak sih historistiknya? Sekarang ini bisa menjadi seorang lawyer dan memiliki jargon Lawyer Talk Nusantara. Baik. Boleh berkisah Baik. sedikit? Baik. Terima kasih Bung Riza. Jadi kenapa saya mengidentikan atau mengidentitaskan diri saya sebagai Lawyer Talk Nusantara? Saya ada orang Sumatera Selatan. Sumatera Selatan adalah Sriwijaya, dan Sriwijaya itu adalah suatu kerajaan Nusantara. Jadi Nusantara itu adalah brand daripada Sriwijaya, dan saya memunculkan bahwa saya adalah salah satu orang dari darah dan keturunan asli dari Sriwijaya. Maka saya mengambil jargon dan saya membrandkan diri saya bahwa Lawyer Talk Nusantara. Iya. Jadi mungkin sebagian orang akan terusik dan terganggu kalau istilah orang ini ngehayal kali ya. Menghayal, terlalu tinggi. Terlalu tinggi. Tapi bagi saya tidak ada suatu yang tidak mungkin, dan tidak ada suatu perjalanan hidup ini yang tidak mungkin terjadi selama kita gigih dan konsisten. Saya yakin brand daripada Lawyer Talk Nusantara ini bukan angan-angan semata, dan suatu waktunya nanti akan sampai dan orang akan mengatakan memang Sapriyadi adalah Lawyer Talk Nusantara sejati. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh jargon dari hashtag kita ya, Lawyer Talk Nusantara ini, mungkin kita kilas balik sedikit nih, Bang Sapriyadi. Dulu ya, Bung Sapriyadi itu pernah tidak akan menjadi seorang lawyer atau pengacara yang akan berkecimpung di dunia hukum seperti saat ini? Mungkin bercerita latar belakang dari Bung Sapriyadi dulu. Bagaimana, kenapa Bung Sapriyadi pada akhirnya memutuskan menjadi seorang lawyer saat ini? Ya, jadi begini Bung Rija. Yang namanya anak laki-laki yang kelahiran di bawah 90, ketika SMA, ketika menginjak atau menaik kelas 3, rata-rata 90% cita-cita anak laki-laki itu adalah jadi polisi, jadi tentara, atau jadi dokter, pilot, ya sekian persen lah. Jadi tidak ada anak-anak SMA di zaman saya itu bermimpi, bahkan saya pada sendiri, masa itu ya? Ya, bahkan saya sendiri tidak mengerti apa itu pengacara. Tapi kalau berbicara kenapa saya di pengacara, mungkin ada satu kehobian saya yang dari sekolah, dari kecil memang ketika ada teman berantem saya bela, ketika
ada keributan, saya mencoba untuk menengahi. Jadi Mungkin saya sudah apa ya? menjadikan sebuah memang berlatar belakang dari sebuah hobi dong. Saya tidak terbebani kira-kira begitu dengan profesi pengacara yang saya jalan sekarang. Saya sama sekali tidak merasa terbebani atau menjadi beban dengan perkara-perkara orang yang saya sedang tangani, kira-kira begitu. Tapi kalau mengkilas balik, cita-cita saya jadi polisi, cita-cita saya jadi tentara, dan saya pernah tes polisi, tes tentara, dan alhamdulillah gagal. Iya. Ya, tapi ya setidaknya saya bisa bersyukur bahwa Allah itu meletakkan di mana posisi saya yang paling tepat. Jadi bukan berarti saya patah arang. Ya kira-kira begitu lah. Ketika SMA saya tidak pernah bercita-cita, tapi munculnya setelah berjalan waktu, setelah SMA, kuliah saya ke Jepang, terbiasa dengan kehidupan di Jepang, dengan mungkin melihat gaji orang besar, terus upah yang besar, dengan gaya-gaya yang berpakaian branded. Akhirnya saya punya pemikiran, ketika saya pulang ke Indonesia, saya mencari uang ini di mana. Kemarin mungkin sebelum terjun sebagai seorang pengacara, Bung Sapti mungkin ada tokoh-tokoh yang mungkin menjadi ikon atau memang menjadi referensi kita untuk jadi seorang pengacara seperti saat ini. Enggak juga, saya dulu enggak pernah melihat yang namanya Hotman Paris ataupun Adnan Buyung almarhum, atau senior-senior saya Indra Sanun Lubis almarhum. Saya tidak pernah terinspirasi dari pengacara Indonesia, tapi ketika saya masuk dalam dunia itu sendiri, awalnya saya tidak mengerti. Tapi saya kok profesi ini saya tidak mengerti, tapi saya happy. Iya. Kok saya apa ya? Karena begini, menjadi pengacara, advokat atau lawyer itu ini ibarat buah kelapa. Dia punya proses dan dia berguguran secara alami. Tidak semua orang yang jadi pengacara bisa bertahan hingga tua dan matang. Yeah. Hingga dia menjadi santan ya. Nah, jadi saya menjalani dunia pengacara ini awalnya sama sekali tidak mengerti. Hanya berbicara kalau sarjana hukum ilmu dasar. Yeah. Tentang pengantar ilmu hukum, tentang bagaimana hukum acara, bagaimana itu namanya hukum pidana, itu sekedar ilmu dasar. Sejatinya ilmu hukum itu ketika berpraktik, ketika kita jadi pengacara, polisi, jaksa, dan hakim. Oke. Nah, jadi kalau ditanyakan apakah saya terinspirasi, tidak ada. Tidak ada. Awalnya saya tidak pernah terinspirasi dengan pengacara manapun di Indonesia ini. Tapi ujung-ujungnya ini ke depan kita berharap justru kawan-kawan yang melihat video ini justru terinspirasi dari Bung Saptriadi Samsudin untuk menjadi seorang pengacara. Insya Allah, Insya Allah. Bagaimana itu? Insya Allah. Jadi begini, inspirasi itu bagian daripada bagaimana kita memberikan edukasi. Tidak hanya dalam dunia pengacara, di bidang-bidang pekerjaan profesi lain pun semua itu ada hitam dan putih, ada baik dan benar. Dan kita mencoba memberikan edukasi bagaimana seorang advokat, lawyer itu lawyer yang baik. Kita tidak pernah, karena sebagai pengacara, kalau saya secara pribadi, saya bertugas menegakkan hukumnya, membuktikan secara aturan hukum sebagaimana kuat kita berargumentasi. Kalah atau menang bukan target. Yeah. Tidak ada pengacara di dunia ini yang ingin kalah. Yeah. Tapi supaya menjadi lebih profesional, karena kalau kita merujuk ke Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, di pasal 4 itu kalau tidak salah, ya di pasal 4 kita tidak boleh menjanjikan atau kita tidak boleh menelantarkan. Artinya bukan masalah urusan menang atau kalah. Enggak boleh, karena memang kalau saya punya prinsip begini, ketika memegang suatu perkara, jangankan mau kalah, draw aja saya nggak mau. Jadi apa prinsip Bung waktu Bung menutupi sebuah ya, kasus? Bagaimana kita mengkaji persoalan ini dan kita pertanggungjawabkan. Contoh, kita sudah maksimal dan kalah, ya kita harus memberikan edukasi penyampaian kepada prinsipal atau klien kita bahwa inilah
hasil daripada upaya kita. Bukan berarti kita senang dengan kekalahan atau berjumawa dengan kemenangan, tidak. Karena advokat itu menurut undang-undang tidak boleh menjanjikan. Tidak boleh. Yang berhak berjanji itu cuma Allah. Kehakikian itu milik sang kuasa. Dia yang boleh berjanji. Dia menjamin tentang apa? Saya jamin kehidupan hambaku. Allah yang punya bisa berjanji. Kalau pengacara tidak boleh berjanji. Kembali tugas dan fungsi pengacara itu seperti apa sih? Jadi, Bung Reza, pengacara itu sebenarnya 4 pilar penegakan hukum itu menurut Undang-Undang Advokat di pasal 5 bahwa advokat itu adalah penegak hukum. Karena advokat adalah penegak hukum yang bebas, mandiri berdasarkan undang-undangnya, maka advokat itu harus siap berkonfrontasi dengan penegak hukum lain, dengan polisi, dengan jaksa, dengan hakim. Kalau memang cita-citanya adalah penegakan hukum, karena advokat itu punya filosofi bahwa meskipun langit runtuh, maka keadilan itu harus ditegakkan. Nah, dalam perjalanan proses beracara, tentunya Bung Sapi pernah mengalami dampak positif dan negatif seperti dipuji dan dibully. Betul, Bung. Ya. Nah, itu seperti apa Bung Sapriyadi menyikapi dari efek dari beracara? Kalau boleh saya bercerita contoh kasus. Ada 2 contoh kasus yang punya 2 efek negatif dan positif, dipuji dan dibully. Pertama, ketika kasus Bebek Nungging, saya yang melaporkan ketika salah satu artis Jakarta yang menghina Pancasila tersebut, dan saya melaporkan di Mapolda Sumatera Selatan. Ini ada yang memuji dan ada yang membuli. Selanjutnya terbaru yang paling baru adalah ketika saya menggugat masalah corona di Kota Prabu Muli. Ini pun ada yang membuli dan ada yang memuji. Tapi kembali ke cita-cita awal, tujuan awalnya apa? Nah, dan saya secara pribadi ketika menangani suatu perkara tidak pernah menargetkan dipuji atau dibully. Saya tidak peduli dengan pujian dan saya tidak peduli dengan ejaan, dibully. Karena saya sendiri ketika menjalankan profesi ini, ketika menangani suatu perkara, target saya adalah mencari keadilan, kebenaran material, sehingga terciptalah keadilan dalam peristiwa hukum yang sedang kita hadapi. Jadi saya sudah terbiasa baik di media sosial yang membuli, cak kepakaman, cari raing, itu cari panggung. Ya bagi saya memang harus cari panggung, dan bagi saya pengacara itu memang harus dikenal orang, dan pengacara itu memang harus berani dia untuk berbicara kebenaran. Dalam penegakan hukum itu kita akan menemukan benturan oknum-oknum daripada backing, tidak dengan oknum aparat, mereka menggunakan cara-cara premanisme. Nah, ketika kita sudah mendedikasikan diri atau menyatakan diri sebagai bekerja, berprofesi sebagai pengacara, maka kita sudah harus siap selain berkonfrontasi dengan pihak kejaksaan, karena pengacara itu sejatinya adalah sparring daripada 3 penegakan hukum tadi. Nah, setelah ada sparring, dia punya lawan, maksudnya musuh. Ya, jadi di dalam biasanya dalam perkara itu ada namanya backingan. Backup di backup oleh oknum ini, kelompok geng ini, dan kita harus siap. Dan saya sering sekali, saya sudah pernah didatangi di kantor bawa golok. Sudah, saya datangin bawa golok. Dia mengaku dari salah satu kepala preman di daerah di Sumatera Selatan. Dan pernah saya ditelepon, diteror, katanya mati kau. Terus pernah juga dari oknum mengatasnamakan pangkat ini dan segala macam, dan bahkan sampai mungkin ditarik orang mungkin untuk diamankan. Oh iya, saya pernah. Ini kejadian terjadi di Kota Palembang.
Begitu saya turun ke TKP, begitu saya turun di lokasi objek sengketa, dia sudah menggunakan orang-orang banyak yang mungkin tidak bisa saya kenalin apakah aparat, apakah dari kelompok preman, saya nggak ngerti. Tapi yang jelas semua berpakaian preman, dan dari pihak pengamanan pun, dari pihak aparat pengaman dan dari pihak pengadilan pun sampai menyampaikan bahwa kita tunda. Saya bilang nggak bisa ditunda. Ya, kenapa saat itu Bung Sapri lebih bertahan tidak bisa menunda? Karena mungkin itu keselamatan hukum Bung Sapri dan kawan-kawan. Karena saya punya prinsip, meskipun langit runtuh, keadilan harus ditegakkan, maka hukum tidak boleh kalah oleh cara-cara itu. Hukum tidak boleh bisa digagalkan dengan cara-cara intervensi, ditekan, dengan cara-cara orang-orang yang tidak beradab. Yeah. Kan bagi saya, hidup mati saya di dunia advokat ini. Sudah berapa lama sih sebetulnya? Saya belum lama. Saya 2011 dan ini 2020, baru 9 tahun. Tapi saya konsisten. Yeah. Saya tidak pernah dari pengacara ini bekerja di perusahaan atau saya mencoba bikin usaha lain. Saya fokus. Memang perjalanan karir Bung Sapri sendiri adalah memang pengen menjajaki pengacara sendiri. Saya happy. Iya. Apakah nanti muaranya saya tetap di pengacara atau di bidang pemerintahan politik atau di birokrasi, itu saya tidak bisa memprediksi ke depan karena banyak contoh senior-senior kita baik di Jakarta ataupun di daerah-daerah tertentu bisa jadi bupati, ada yang DPR RI, bahkan ada yang jadi gubernur. Kalau menteri banyak, bahkan kalau tidak salah saya pernah dengar ada yang jadi gubernur. Karena kalau saya mengatakan bahwa saya sampai mati harus di pengacara, itu jelas. Yeah. Tapi apakah di antara perjalanan itu nanti saya keluar pagar sedikit di birokrasi atau bidang politik, itu semua bisa terjadi. Oke, memutus sedikit Bung. Dari tadi saya memperhatikan lembaran kop surat di sini. Ya. Iya. Di sini ada sebuah gambar, ya di sini. Ada sebuah gambar Dewi Fortuna memegang pedang dan sebuah timbangan. Iya. Ya. Oke, kalau itu saya mengetahui. Tapi yang saya lihat di sini adalah ada sebuah seperti bayangan terbang atau kain atau apa ini, Bung? Mungkin bisa diceritakan sedikit dari filosofi dari simbol yang kita bikinin sendiri. Dan tadi saya memperhatikan ini loh. Ya, Bu Rija. Jadi betul. Jadi biasanya kantor-kantor hukum atau firma-firma hukum mereka punya logo. Kop surat itu ada diiringi dengan logo atau gambar. Saya sendiri ini saya tidak menciblak atau plagiat punya orang. Saya bikin sendiri. Jadi logo ini memang sah, saya yang punya dan saya ciptakan. Tapi tetap mengadopsi dari nilai-nilai Dewi Fortuna tadi. Gambar ini punya filosofi. Gambar ini kan kayak Casper, hantu. Jadi hukum itu bagi saya dia hadir seperti hantu. Jadi mau malam mau siang dia bisa hadir. Jadi bagi saya hukum itu harus hadir kapanpun dan hadir di mana-mana dia. Maksud saya kami siap hadir kapanpun dimanapun. Dengan ini ada batas nggak? Iya. Misalnya sebentar. Saya uraikan filosofinya ya. Terus dengan mata ditutup, dengan membawa pedang dan timbangan. Jadi pedang sebagai senjata perlawanan, timbangan sebagai target daripada keadilan, dan menutup mata tanpa peduli siapa yang kita hadapi. Arti kata demi keadilan, mau dari lapisan manapun, selama itu memang ada keadilan yang harus kita buktikan, selama di situ ada penyimpangan menurut kita, maka kita harus hadir. Jadi kita fokus kepada penegakan hukum ini, meskipun berada masih dalam koridor wilayah Nusantara Indonesia. Iya, jadi advokat itu kalau dulu Bung Rija terbagi, ada pembeda antara advokat dan pengacara ya kalau nggak salah. Kalau pengacara itu pengacara praktek berlaku wilayah, ada yurisdiksi hukum, misalnya di Sumatera Selatan maka dia hanya berwilayah Sumatera Selatan. Ketika dia beracara di tempat lain maka dia harus
ada izin, Syarat-syarat tertentu ya, ya? ya ada syarat tertentu. Dan kalau advokat pada saat itu berlaku di seluruh Indonesia. Jadi ada SKPT dari SK Ketua Pengadilan Tinggi, ada namanya SK Menkumham. Nah, kalau sekarang dengan lahirnya Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 ini, maka sebenarnya tidak ada lagi pengacara, yang ada itu advokat. Dan advokat itu yang penting begini, Bung Rija. Yang penting 2 langkah kakinya masih di perbatasan teritorial Indonesia, maka dia bisa beracara dimanapun wilayah Siapapun negara. warga negara Indonesia yang berada di perbatasan masih di kawasan Ya, Indonesia, itu di wilayah hak- prakteknya hak dia. juga kan? Iya, maka pengacara itu bisa berpraktek di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia, tidak dikecualikan mau di pulau mau dimanapun, selama di situ ada Teritorial wilayah ya, Indonesia. itu teritorial wilayah Indonesia tadi, Bung Riza. Beda dengan kalau boleh saya sebut notaris. Iya. Memang Ini kan sama-sama berlatar belakang ya sarjana hukum. akademi hukum. Ya, jadi memang syarat untuk jadi advokat itu sarjana hukum, dan syarat untuk menjadi notaris itu pendidikan dasarnya sarjana hukum dan S2 ngambil MKN. Tapi sedikit berbeda. Notaris ini oleh negara diberikan suatu wewenang predikat sebagai pejabat. Jadi notaris itu adalah sebagai pejabat yang ditunjuk oleh negara. Kalau Bedanya sama advokat, apa pengacara ini? advokat adalah salah satu caturwangsa sebagai penegak hukum. Karena dari caturwangsa ini ada polisi, jaksa, hakim, dan advokat. Jadi status hukum advokat adalah penegak hukum. Sedangkan dari notaris mereka adalah pejabat yang ditunjuk negara dengan kewenangan mereka sebagai pejabat pembuat akta tanah, terus bikin akta-akta tertentu, mereka punya kewenangan. Dan advokat nggak bisa bikin itu, ya nggak bisa kita, karena memang bukan wilayah kerjanya dia. Jadi kalau adik-adik dari yang belum sarjana hukum, yang masih SMA, yang baru mau tamat ini, harus tahu dulu tujuannya kemana. Oke. Nah itu mungkin untuk mengarah situ juga, Bung Sarpi. Pertanyaan adalah, untuk ini juga mungkin bisa didedikasikan untuk adik-adik generasi penerus yang akan melanjutkan akademisinya, ya, mendedikasi mereka. Mungkin juga kawan-kawan yang saat ini sedang melakukan akademik di jenjang pendidikan hukum kedepannya juga. Nah, kenapa Anda harus menjadi pengacara? Kenapa Anda ingin menjadi pengacara? Maksudnya gimana itu? Jadi gini loh, kenapa Anda harus menjadi pengacara? Kan ketika dia sudah bersekolah, Iya. yang akademisi. Nah, terus dia memutuskan untuk menjadi seorang pengacara. Gimana sih pengacara ini dan bagaimana cara masuk menjadi seorang pengacara atau advokat ini sendiri? Kan tidak tiba-tiba lulus sekolah dengan strata 1 sarjana hukum, tiba-tiba dia menjadi seorang pengacara. Tentunya ada jenjang. Bagaimana? Mungkin Jadi, bisa berprosesnya seperti ya, apa menjadi jadi- seorang pengacara itu? Yang pertama, kalau bagaimana untuk menjadi pengacara, menurut undang-undangnya dia harus berusia minimal 25 tahun, latar pendidikan dasar sebagai sarjana hukum, warga negara Indonesia, lulus ujian advokat, sudah itu pernah mengenyam pendidikan khusus advokat, dan magang selama 2 tahun di kantor hukum yang senior-senior. Jadi ini yang menjadi, Artinya mereka juga nanti sertifikasi. harus ada pendidikan advokat, harus magang, karena tidak mungkin seorang pengacara ketika lulus tanpa magang dilantik berpraktek. Inilah yang akan terjadinya mal-mal daripada praktek-praktek hukum ini. Ya, karena kan profesi ini sekarang ini cukup seksi nih. Iya. Banyak sekali minat Betul. anak muda sekarang Betul. meminati profesi ini. Nah, tentunya ini jangan sampai mereka itu terjebak dalam sebuah dalam sebuah peraturan yang tidak mereka lengkapi. Jadi begini, Bu Riza. Beda antara cita-cita dan inspirasi. Kalau terinspirasi, dia menjadi sugesti. Oh, aku pengen seperti itu. Oh, aku pengen seperti gitu. Tapi kalau cita-cita, aku harus seperti itu. Beda. Kalau aku harus seperti itu, maka tahapan apapun, syarat apapun, proses apapun dia harus lewati. Tapi kalau aku pengen cak itu, aku akhirnya menghalalkan. Nggak mau. Ya, iya, dia beda. Karena kalau cita-cita ada keharusan yang dia risikonya dia hadapin. After proses. Ya, kalau hanya keinginan,
beda. Ingin tuh semua orang ingin kaya, ingin sukses. Artinya dia harus bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Betul, beda. Jadi Iya. kalau trennya sekarang terinspirasi, ini bahaya. Bahaya kenapa? Akhirnya menelantarkan perkara kliennya, terus Artinya dia cuma pengen dapat brand aja gitu bang. bisa jadi dapat brand atau bahkan menjadi pengacara yang Ya. nakal, bisa jadi. Tapi kalau kita kembalikan ke maruah daripada cita-cita luhur pengacara ini sendiri adalah membela dan menegakkan kebenaran. Jadi kalau saya sendiri ditanya siapa pengacara, misalnya ditanya siapa pengacara inspirasi Anda, saya sudah melihat di tokoh nasional, pengacara-pengacara level nasional, saya sudah tahu bahwa ini petarung sejati, ini adalah pengacara yang di bidang pidana. Jadi saya sudah melihat, dan saya pun punya cita-cita bahwa saya harus punya di dalam penegakan hukum ini, di dalam profesi advokat ini, saya akan menciptakan wilayah yang betul-betul menjadi khas saya nanti. Iya. Nah. Memang memiliki karakter Bung Sapri sendiri. Ya, dan saya tidak mungkin mentang-mentang rame ikut kurator, Iya. yang lagi rame begini ikut, dah. Saya akan tetap fokus bahwa saya akan menjadi diri saya, dan saya tidak pernah peduli mau dipuji, mau dibully, mau dikatain apa, tidak pernah peduli. Oke. Bahkan saya terima kasih kalau sudah dibully, saya terima kasih kalau sudah dicaci. Oke. Karena kenapa? Suatu waktu Anda ada bersahabat dengan saya, maka Anda akan mencabut sendiri kalimat-kalimat bully Anda. Oke. Dan, ya, gitu, Oke. ya. Oke. Kawan-kawan, menarik sekali perbincangan kita hari ini sama Bung Sapri Samsudin, lawyer top Nusantara. Nah, bagi Anda yang saat ini sedang melakukan jenjang akademisi di pendidikan hukum, atau yang saat ini juga pengen ikut berkompetisi sebagai seorang pengacara, tadi sudah sama-sama dilihat sendiri seperti apa sih tantangan ketika Anda memutuskan untuk menjadi seorang pengacara. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam hasil diskusi kami sama Bung Sapriyadi. Semoga video ini bermanfaat, memberi inspirasi, serta mengedukasi. Terima kasih, saya Riza Palevi dan Bung Sapriyadi Samsudin. Terima kasih, sampai jumpa. Sampai jumpa. Makasih Bung Reza. Oke, Mantap. thank you.